Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam channel MG. Apa itu MG? Mata Gaib. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Semoga para dulur-dulur MG, sahabat MG yang di luar sana selalu diberi rezeki yang berlimpah, yang barokah, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kita kedatangan lagi tamu spesial. Dari mana tuh? Dari kota Bandar Lampung. Alhamdulillah. Beliau datang pada malam ini ingin bertanya-tanya dan ingin menceritakan pengalaman beliau, pribadi beliau. Apa saja sih yang beliau alami? Ikutin terus channel kami di Mata Gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana dengan siapa kita nih? Saya Agung. Alhamdulillah. Rupanya Pak Agung dari kota Bandar Lampung. Apa sih Pak Agung yang pernah Pak Agung alami dari tak kasat mata atau dalam segi mistik? Saya alamin mungkin dulu sekilas flashback zaman dulu. Saya dulu tuh seorang yang penakut dengan hal mistik. Ya? Jadi pernah mimpi dikejar mungkin dedemit atau setan. Dedemit ya, dedemit. Nah, terus Setan itu, jadi saya itu kabur minta ampun, terus ya intinya sangat takut sekali lah. Karena pada saat itu saya mungkin jauh dari kata sempurna, yaitu belum sholat 5 waktu dan sebagainya. Nah, mungkin itu sih flashback kilas balik terus untuk sementara. Itu makhluk apa yang Pak Agung dalam mimpi tersebut? Kalau pada saat itu sih dikejar ya banyak macam ya. Jadi pada saat itu mungkin sebelum nikah di tahun 2011 ke bawah, 2010, saya setiap kali mimpi ini mungkin dikejar kuntilanak, dikejar oleh mungkin genderuwo atau dan sejenisnya. Itu saya benar-benar takut sampai keringetan, sampai bangun, dan kalau tidur pun agak sedikit was-was kayak gitu kan. Nah, mungkin Pak Agung itu pulang dalam satu pekerjaan belum cuci kaki kata orang. mungkin. Ya kata orang tua kita zaman lama itu pulang dari main atau kerja itu harus cuci kaki. Mungkin Ya. Pak Agung langsung tidur kali. Bisa jadi. Iya, hingganya itu dalam mimpi nih. Kayak gitu. Terus ketika Pak Agung alam tersebut, apa ketika bangun itu mengucapkan istighfar atau ingat sama Allah atau gugup, cemas atau bagaimana sih? Yang pasti cemas. Yang pasti cemas. Ya istighfar pasti. Tapi setelah itu saya bertanya-tanya kan, pada saat itu mungkin saya bertanya sama seseorang, bagaimana dengan mimpi saya seperti ini dan seperti itu. Ya ada seseorang yang memberikan nasihat, apa gunanya takut dengan makhluk yang tidak kasat mata itu, apalagi di mimpi. Di kasat mata aja boleh kita lawan, apalagi di mimpi. Nah, semenjak saat itu setelah mendengar ucapan beliau, terus diajarin oleh beliau jangan lupa sholat 5 waktu dan sebagainya, alhamdulillah setiap kali mimpi sejenis dedemit seperti itu udah tidak berani lagi. Alhamdulillah. Karena kan hakikatnya kita ini manusia yang diciptai oleh Allah sempurna. Ya. Di balik itu, dalam cerita Pak Agung tersebut, pernah nggak mengalami sesuatu yang nyata dengan perjalanan Pak Agung? Pernah, itu pada saat saya pertama kali tahun di Bandar Lampung, tepatnya di tahun 2017. Pada saat itu saya pindah rumah pertama kali di sana. Jadi saat itu malam jam setengah 12 itu kondisinya saya sendiri, anak-anak istri masih di Palembang. Jadi saya tidur itu ada sedikit yang mengganggu, mungkin dari suara seperti mengetok pintu atau kayak kukunya menggeret ke kaca jendela kayak gitu. Itu jelas itu Pak Agung dengar jelas. Itu posisi sekitar jam berapa? Itu jam setengah 12 malam. Jam setengah 12 malam. Iya. Ketika Pak Agung mendengar tersebut, apakah Pak Agung kabur, apa melihat atau mendengar lagi? Pada saat mendengar hal tersebut, karena saya sudah diajari oleh seseorang tersebut, kenapa kita harus takut, karena memang bahwasanya dunianya ada 2 alam gitu. Jadi saya pada saat itu spontan langsung keluar rumah, terus mungkin berkata kasar kepada makhluk sejenisnya seperti itu, tapi di dalam hati saya cuma berkata, saya hanya di sini untuk istirahat. Kalaupun memang mau tinggal di sini atau tidur di sini silakan, tapi kalau sekali lagi mengganggu, saya binasakan. Nah, semenjak saat itu sudah tidak ada lagi yang namanya mengganggu.
Oh, ketika pas kebesokan harinya itu terjadi lagi nggak? Sudah tidak ada lagi. Tapi yang anehnya pada saat saya ke Palembang, karena pada saat itu rumah di sana kosong, teman saya kebetulan dari Jawa, tidak ada rumah, saya sediakan rumah itu untuk istirahat. Teman saya malahan yang diganggu terus, jadi mulai dari ketindihan, ibarat kata ya mungkin bahasanya dia antara setengah sadar mau bangun tidak bisa, terus kayak loncat-loncat kayak suara pocong seperti itu kan. Tapi alhamdulillah pada saat saya ke sana ya alhamdulillah tidak ada yang namanya gangguan seperti itu. Oh, jadi ketika besok harinya Pak Agung, teman-teman Pak Agung itu diganggu. Ya, Kemudian ketika besok hari atau besok hari lagi, ada lagi nggak yang mengganggu seperti itu? alhamdulillah pada saat saya di sana sudah tidak ada lagi. Setelah istri saya juga di sana, anak saya di sana, itu tidak ada lagi. Jadi walaupun rumah saya itu di sebelahnya kan ada rumah kosong, di belakangnya mungkin ada pohon-pohon yang mungkin kata orang banyak bibitnya kayak pohon bambu dan sebagainya. Alhamdulillah sih pada saat kejadian yang pertama kali saya tempatin seorang diri dan saya berkata seperti itu, tidak ada gangguan lagi sampai sekarang. Alhamdulillah. Jadi pertama itu takut ya, terasa takut Ya, karena pertama-tama. kita tidak tahu apa yang kita alami dan benar-benar kita tidak mengerti hal-hal seperti itu kan. Oh, itu pernah terjadi. Pernah terjadi. Terus ketika besok harinya teman-teman Pak Agung itu ada nggak cerita bagaimana? Besok lagi aku nggak mau tidur lagi di sini atau bagaimana sih? Ada, jadi teman saya itu ada 3 orang yang pernah tinggal di sana cukup lama juga. Hmm. Jadi 2 orang diganggu dan 1 orang memang tidak karena sebentar kan. Jadi 2 orang ini kerap kali cerita memang setiap malam itu selalu diganggu entah mimpi, entah ketindihan atau dibuat tidak tenang tidur. Jadi cerita, sempat cerita. Iya, sempat cerita. Kebesokan hari beliau itu tempat tidur lagi atau Masih tidur Ya, lagi karena- atau nggak pindah atau Nah, gimana? karena kondisi keadaan mereka tidak mungkin ya, materinya belum ada untuk sewa rumah. Nah, Ya, mungkin dalam hati mereka ya udahlah mau diganggu seperti apa itu dia mau istirahat lah. iya. Jadi kalau itu berapa lama mereka diganggu itu? Atau 1 minggu atau 2 hari atau 1 bulan? Intinya pada saat saya tidak ada di rumah, saya balik ke Palembang untuk tugas ke Palembang, rumah itu ditempatin teman saya, ya pada saat itulah mereka hampir tiap malam seperti diganggu. Diganggu makhluk tersebut. Ya, diusik ya. Tapi ketika itu udah ngilang dengan sendirinya ya. Dengan sendiri, dan alhamdulillah ya walaupun saat ini alhamdulillah saya tidak ada yang gangguan seperti itu lagi. Alhamdulillah. Jadi sudah nggak pernah diganggu lagi Ya, makhluk-makhluk alhamdulillah. tersebut. Teman-temannya juga udah nyaman ya. Alhamdulillah. Sudah sekarang udah nyaman, udah punya semua. Alhamdulillah. Itu perkiraan itu sejenis apa? Pocong atau kuntilanak atau genderuwo atau makhluk apa gitu? Kalau yang dirasakan temen itu mungkin sejenis kayak pocong ya. Terus kalau yang kayak ketindihan itu mungkin jin berbadan besar, ya kan dia nggak bisa ngomong dan nggak bisa teriak juga. Tapi kalau pada saat saya mengalami itu, saya tidak tahu bentuknya seperti apa. Yang jelas ada bunyi suara gesekan antara kuku yang tajam dengan suara jendela. Nah, itulah itu yang pertama kali saya kesana. Jadi seperti pocong, sahabat Inggil, seperti pocong yang melompat dan suara kuku. Biasa benar juga suara kuku itu seperti genderuwo, memang menakuti. Tapi sebenarnya kita nggak boleh takut dengan hal Ya, seperti itu. betul. Karena kita diciptai oleh Allah makhluk yang sempurna. Ya. Mereka yang harusnya takut bukan kita yang harus takut. Dari itu kita selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berzikir kepada Allah. Insya Allah keberanian itu akan muncul. Insya Allah. Karena kita adalah manusia yang sempurna. Di balik cerita tersebut banyak pengalaman yang pernah Pak Agung alami. Alhamdulillah sejak itu udah mulai nggak takut lagi hal seperti itu. Alhamdulillah semenjak kejadian mimpi pertama kali dan diajarkan oleh seseorang tersebut, alhamdulillah sampai sekarang mau mimpi ketemu siapapun, masya Allah ya mas ya, insya Allah bukan takabur, karena saya hanya takutnya hanya satu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Di balik tersebut ada lagi nggak pengalaman Pak Agung melihat apa? mungkin pada saat di tahun 2014 ya, 2014 itu pada saat istri saya sedang mengandung, itu umur 7 bulan kandungan, itu saya melihat sosok mungkin bisa dibilang itu kuntilanak ya. Kuntilanak. Ya, jadi pada saat itu mati lampu dan sosok tersebut terbang di depan kamar saya jelas. Dan pada saat itu yang saya rasakan bingung mau ngapain ini, karena kan saya tidak ada ilmu
atau tidak mengerti hal seperti itu, tapi pada saat itu ditampakkan hal seperti itu, jadi saya bingung mau ngapain. Itu ketika pas anak berapa tuh? Kalau boleh tahu. Anak pertama itu masih di dalam kandungan umur 7 bulan. Anak pertama. Ya. Ketika Pak Agung melihat tersebut, apa tindakan Pak Agung? Apa melempar, apa kabur, apa diam, atau gugup? Kalau gugup atau takut, insya Allah sudah tidak, karena pada saat itu Udah terbiasa yang tadi ya? terbiasa di awal tadi. Nah, Jadi pada saat itu saya karena tidak bisa melihat secara kasat mata, hanya sepintas, ya yang saya lakukan pada saat itu saya menelepon seseorang. Saya hanya berkata apakah benar sosok tersebut ada di sini dan begini saya ceritakan, dan orang tersebut mengiyakan, dan orang tersebut hanya memberi isyarat tidak perlu takut, hanya cukup baca sholawat dan ditugaskan tangannya ke arah ke arah WC yang dimana sosok tersebut berdiri kayak gitu. oh sejak itu udah nggak pernah takut lagi ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kebesokan harinya ada nggak rasa takut lagi atau bagaimana? Sudah tidak ada lagi. Nggak ada lagi. Terus istri waktu pas melihat itu, istri melihat atau tidak? Ya, karena posisinya istri sedang melihat handphone ya. Jadi, Oh, tidak melihat ya? dan juga saya tidak mau menceritakan pada saat malam itu juga ke istri, khawatir dia Takut ya, alhamdulillah. Tapi ketika berjalannya waktu dengan persalinan itu alhamdulillah lancar ya, nggak ada gangguan sama sekali. Alhamdulillah. Tapi Pak Agung sudah sering merasakan keanehan dan pernah dialami. Terus nggak ada lagi atau ada bagaimana perjalanan tuh? Cukup sampai situ aja atau bagaimana? Ya, mungkin kalau bicara mistik ya mungkin sampai situ ya. Jadi dalam hal mimpi, dalam hal yang fisik saya hanya sekitar melihatnya seperti itu. Karena kan saya benar-benar yang orang awam yang tidak mengerti pada saat itu melakukan apa, ya hanya menjalankan apa yang diperintahkan. Mungkin yang saya bilang sosok ini mungkin dulu saya pertama kali gitu kan dalam hal spiritual untuk beribadah pada Allah gitu supaya lebih baik gitu. Jadi alhamdulillah sahabat MG, Pak Agung menceritakan pengalaman pribadi beliau yang pernah beliau alami, yang pernah beliau rasakan. Satu kata, apa sih buat sahabat MG yang di luar sana, siapa tahu untuk motivasi dengan Pak Agung? Mungkin untuk sahabat MG yang di luar sana yang menonton channel ini, ada baiknya kita itu jangan lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi meninggalkan sholat 5 waktu. Mungkin kalian sibuk di sana dengan pekerjaan mencari uang untuk menafkahi keluarga, tapi ada baiknya kalian sempatkan waktu untuk sholat berjamaah lebih baik, karena sholat itu tidak membuang waktu yang cukup lama, karena memang dengan sholat tersebut iman kalian menjadi kuat dan tidak akan ada rasa takut dan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu adalah kata-kata spesial dan mutiara untuk sahabat ini yang di luar sana. Karena alhamdulillah, terima kasih Pak Agung atas cerita dan pengalamannya. Sama-sama. Alhamdulillah, selesai sudah cerita kita. Jikalau ada kata-kata kesalahan, kami meminta maaf kepada Allah, meminta ampun. Saya BP mundurkan diri, pamit. Jangan pernah takut dengan kegelapan malam, tanamkan iman di dalam hatimu. Titik terang akan menjadi keberanian. Saya BP mundurkan diri, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.